Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Sirojul Hikam dengan NIM 164101163. Di sini saya akan mempresentasikan hasil TA saya yang dengan judul Rancang Bangun Sistem Pakar Diagnosis Kerusakan Mobil pada Auto 2000 Kenjeran Surabaya menggunakan metode rule based system. Auto 2000 sendiri merupakan jaringan jasa penjualan perbaikan penyedia suku cadang Toyota dan perawatan yang manajemennya semuanya ditangani oleh PT Astra International Tbk. Auto 2000 merupakan perusahaan otomotif yang terbesar di Indonesia yang menguasai kurang lebih 42% dari total penjualan Toyota. Auto 2000 berdiri pada tahun 1975 dan dengan nama Astra Sales. Kemudian pada tahun 1989 berubah nama menjadi Auto 2000. Di Surabaya sendiri terdapat 7 cabang. Setiap cabang Auto 2000 memiliki pelayanan servis yang sesuai dengan standar Auto 2000 itu sendiri. Ini adalah proses bisnis dari servis yang ada di Auto 2000. Pertama, dimulai dari pelanggan. Nah, pelanggan akan ditangani oleh SA. Pelanggan tersebut akan memberikan keluhan mobil oleh SA dan SA akan mengisi form untuk mencatat keluhan pelanggan tersebut. Setelah itu, SA akan menyerahkan form tersebut kepada foreman untuk melakukan diagnosis. Dari diagnosis itu sudah ditentukan dan kerusakan sudah ada, maka FO akan memberikan surat kerja kepada teknisi dan teknisi akan melakukan tindakan perbaikan kerusakan. Nah, setelah perbaikan selesai, maka FO akan melakukan pengecekan apakah perbaikan tersebut sudah teratasi atau belum. Nah, setelah sudah teratasi, maka FO akan memberitahu SA bahwa mobil tersebut sudah diperbaiki. Nah, untuk batasan masalahnya yaitu yang pertama ada aplikasi mengacu pada pengetahuan sistem bakar dengan metode rule based system. Yang kedua ada aplikasi tidak menghitung harga saat perbaikan atau perawatan mobil. Yang ketiga ada aplikasi tidak membahas perhitungan harga pembelian suku cadang. Yang keempat, aplikasi ini terdapat 2 basis yaitu website dan untuk back end dan Android untuk front end. Yang kelima yaitu aplikasi ini hanya mengidentifikasi satu kategori kerusakan yaitu engine dengan semua jenis mobil Toyota pada tahun 2000 sampai 2020. Yang keenam yaitu ruang lingkup sistem mulai dari pelanggan melakukan perbaikan sampai memberikan hasil dari perbaikan itu sendiri. Tujuannya dibuat aplikasi ini yaitu yang pertama membuat sistem pakar diagnosis mobil pada Auto 2000 Kenjeran Surabaya berbasis website dan Android. Yang kedua yaitu memberikan kemudahan dalam melayani servis kerusakan mobil pelanggan hingga membuat laporan servis itu sendiri. Landasan teori. Nah, di landasan teori ini ada beberapa, yaitu yang pertama sistem pakar itu sendiri merupakan suatu cabang AI yang membuat pengguna secara luas atau knowledge yang khusus untuk menyelesaikan masalah tingkat manusia yang pakar, artinya manusia yang mempunyai keahlian tersebut. Terus yang kedua yaitu rule based system. Rule based system itu termasuk dari bagian sistem pakarnya, yaitu memecahkan masalah dengan aturan yang berasal dari pengetahuan para ahli. Dan di dalam rule based system tersebut ada lagi aturan yang harus dipakai yaitu forward chaining. Forward chaining itu menggunakan himpunan atau kondisi aksi digunakan untuk menentukan aturan mana yang harus dijalankan terlebih dahulu. Dan yang keempat ada website. Website itu sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, data, gambar, dan lain sebagainya. Dan untuk yang kelima yaitu sebuah Android. Android adalah sebuah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar atau komputer tablet yang kita gunakan saat ini. Nah, untuk pembuatan dalam aplikasi yaitu menggunakan SDLC.
SDLC itu membangun sistem dan memberikan kepada pengguna melalui tahap-tahap dengan cara memahami dan menyeleksi keadaan untuk dapat mendukung kebutuhan penggunanya itu sendiri. Ini adalah input diagram. Diagramnya terdiri dari beberapa, yaitu prosesnya ada data master itu sendiri, kemudian diagnosis, pemilihan teknisi, service, dan laporan. Nah, ini contoh dari dependensi diagram yang sudah saya buat. Nah, ini menurut dari pihak Auto 2000 juga. Yang pertama itu ada di sini ada gejalanya. Gejalanya ini ada voltase drop, yang dimana gejala tersebut akan menjadi pertanyaan keluhan pelanggan tersebut. Nah, di sini ada bagian kerusakan dari sistem yang akan rusak nanti. Nah, dari sini dependensi akan diturunkan ke decisions table, yang dimana ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap plan. Tahap plan itu jadi kita menentukan berapa banyak pertanyaan dengan jawaban. Jadi di sini misal contoh ada voltase drop. Itu ada 2 jawaban, iya atau tidak. Sama. Jadi ketika iya atau tidak berarti dengan barisnya berarti isinya 4. Nah, kemudian di step 2 itu akan dijelaskan di sini dan akan di matchkan antara jawaban satu dengan jawaban yang lain. Ketika ini voltase drop iya, kemudian lampu kepala redup iya, maka kerusakannya itu yaitu berupa rusak. Dan sampai nomor 4 ini. Kemudian ada step 3 itu dicari kesamaan. Maka ketika sama itu tanpa ditulis ulang lagi. Jadi seperti dikompres lebih kecil. Kemudian ini ada implementasi sistem. Ini contoh dari beberapa implementasi sistem. Ini ada pertanyaan keluhan pelanggan, kemudian hasil diagnosis. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sistemnya itu sendiri. Yaitu pertama kita buka aplikasinya yang ada di Android. Nah, di sini kita akan memasukkan login. Kita akan memasukkan login sebagai SA. Di sini akan masuk menu SA itu sendiri. Kemudian kita akan ngeklik memilih menu SA dan akan muncul pemilihan jenis mobil. Nah, pemilihan jenis mobil itu sendiri yaitu ada beberapa. Ya, jadi contohnya kita pilih Agya. Ini ada tahunnya, kita pilih 2020. Kemudian di sini ada nama pelanggan. Nama pelanggan itu bisa kita inputkan sendiri di sini. Ini masukkan nomor telepon, kemudian masukkan email pelanggannya, dan masukkan alamat dari pelanggan itu sendiri. Kemudian diklik simpan. Nah, dari sini kita akan tahu, atau di sini kita bisa search nama pelanggan yang kita inginkan, misalkan tadi yang udah kita inputkan. Nah, kita cari. Nah, di sini akan muncul satu. Itu akan diklik. Di sini akan memasukkan plat. Ketika pelanggan itu baru, maka akan melakukan penginputan mobil pelanggan dulu. Di sini kita masukkan plat nomornya. Terus kemudian habis memasukkan plat nomor, kita akan memilih tipe mobilnya. Nah, di sini akan masuk ke pertanyaan yang akan dijawab sesuai dengan keluhan pelanggan, yaitu misal ada
apakah voltasenya drop ke iya. Selanjutnya ini akan saya jawab dulu. Nah, ketika setiap dependensi itu selesai, maka ada pertanyaan seperti ini. Ketika ini kita jawab tidak, maka akan muncul hasilnya. Hasil dari apa yang tadi keluhan pelanggan itu alami. Nah, ini ada baterai. Kerusakannya yaitu baterai dengan gejala voltase drop dan lampu kepala redup. Solusinya yaitu ada 4 ini. Kemudian ada yang kedua itu kerusakan pada koil dengan gejala pengapian tidak normal dan mesin terasa ginjal. Solusinya yaitu lakukan pengecekan pada koil, ganti koil sesuai dengan standar. Nah, sebelum melakukan pemilihan teknisi, kita masuk ke login teknisi dulu. Nah, di sini kita akan SA akan melakukan pemilihan teknisi. Jadi nanti itu akan mengirim ke HP-nya akan mengirim ke HP-nya FO untuk dilakukan pemilihan teknisi. Nah, di sini akan muncul notifikasi seperti ini, pemilihan teknisi ada pelanggan. Nah, di sini langsung akan menuju ke bagian pemilihan teknisi. Nah, itu langsung diklik. Kemudian ini ada kayak detail dari kerusakan, detail dari pelanggan itu sendiri dengan kerusakannya, yaitu dengan nama Anda dan mobilnya Agia, plat nomornya W123HH. Kerusakannya yaitu ada baterai dan koil. Di sini kita bisa memilih teknisi mana yang akan misal ini kita pilih. Sebelum kita pilih, kita masuk ke bagian teknisi itu sendiri agar nanti bisa muncul notifikasinya. Nah, setelah itu kita pilih ya. Nah, di sini akan muncul notifikasi pada teknisi. Ini kita klik. Nah, jadi kemudian masuk ke sini. Nah, di sini ada statusnya yaitu proses, yang dimana teknisi harus menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, ketika kerusakan baterai itu pertama dilakukan pengerjaan baterai pada baterai. Nah, di sini ada solusi-solusi yang harus di sini ada solusi kerusakan baterai yang harus dilakukan itu apa aja. Yaitu ya, misal di sini kita sudah melakukan pengecekan voltase, maka diklik kemudian dikonfirmasi. Nah, di sini akan diberi seperti tanda. Jadi nanti pihak SA bisa mengetahui apa yang akan dilakukan yang sudah dilakukan oleh teknisi. Seperti ini misal kita klik ya. Nah, ketika penyelesaian tersebut sudah sampai di sini udah beres, maka teknisi akan melanjutkan ke kerusakan berikutnya yaitu koil. Di sini kita lakukan pengecekan. Kemudian ya, ini juga ada tombol lagi. Ini kita klik lagi. Nah, setelah semua kerusakan itu sudah selesai, maka teknisi akan melakukan selesai. Ini ada tombol selesai, diklik. Nah, itu akan mengirim ke pihak SA, yang dimana SA akan muncul notifikasi seperti ini tadi, bahwa mobil tersebut selesai. Ya, demikian presentasi yang
saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.